Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bertemu kembali bersama Ibu Puji Rahayu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pemisahan campuran. Materi pemisahan campuran masih termasuk dalam klasifikasi materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu 1. Membedakan macam-macam metode pemisahan campuran. 2. Menjelaskan cara-cara memisahkan campuran. Metode pemisahan campuran. Berdasarkan sifat-sifat fisika yang dimiliki, suatu zat yang saling bercampur dapat dipisahkan kembali. Metode untuk memisahkan zat itu bermacam-macam. Antara lain yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. 2. Sentrifugasi. 3. Destilasi atau penyulingan. 4. Kromatografi. Dan yang kelima adalah sublimasi. Ayo kita lihat satu persatu. Metode pemisahan campuran yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, yaitu memisahkan cairan dan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contoh pemisahan filtrasi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah yang pertama adalah membuat santan. Berarti kita sudah memisahkan antara kelapa dengan air. Dan contoh yang kedua adalah jus jambu. Jambu merah yang sudah dijus kemudian kita saring agar kita mendapatkan jus jambu yang halus. Alat utama yang digunakan dalam filtrasi adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil tetapi bisa menahan partikel-partikel yang lebih besar. Kita perhatikan gambar ini. Ketika kita menuang sebuah campuran heterogen ke dalam corong yang telah dilengkapi dengan saringan, maka zat padat akan tertahan di saringan tersebut. Dan zat cairnya akan mengalir melalui pori-pori saringan dan akan terkumpul di tabung Erlenmeyer ini. Di sini ada zat bening hasil filtrasi yang disebut dengan filtrat. Kemudian zat padat yang tertinggal di saringan sering disebut dengan residu atau ampas. Metode pemisahan campuran yang kedua adalah sentrifugasi. Metode ini digunakan sebagai pengganti filtrasi bila partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Sentrifugasi memanfaatkan gaya sentrifugal, yaitu gerakan melingkar menjauhi pusat lingkaran untuk mengendapkan campuran yang memiliki massa jenis lebih tinggi dengan menggunakan alat sentrifugasi yang disebut dengan sentrifug. Contoh pemisahan campuran dengan sentrifugasi adalah pemisahan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Dan biasanya metode sentrifugasi ini digunakan di laboratorium. Pemisahan campuran yang ketiga adalah destilasi atau penyulingan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari zat cair yang tercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Pada proses destilasi, zat yang akan didestilasi direndam dalam satu pelarut untuk melarutkan kandungan zat yang ingin dipisahkan. Zat yang dipisahkan memiliki titik didih berbeda dengan titik didih pelarut. Proses destilasi terjadi dua proses utama, yaitu penguapan dan pengembunan. Cairan hasil destilasi atau penyulingan dinamakan dengan destilat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar proses pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan. Alat-alatnya terdiri dari labu destilasi ya yang berbentuk bulat, kemudian ada alat pemanas Bunsen, ada termometer, ada kondensor. Ini alat pengembun, kemudian di sini ada tabung Erlenmeyer. Nah, bagaimana sebuah distilat itu didapatkan dari proses destilasi itu? Caranya sebagai berikut. Misalnya kita akan mendapatkan
air yang beraroma bunga mawar. Berarti kita campurkan bunga mawar dan air di sini. Pada labu destilasi ini, kemudian kita aduk-aduk hingga bunganya layu. Kemudian tabung ini ditutup dengan sebuah sumbat dan pastikan bahwa sumbatnya itu tertutup dengan rapat. Nah, pada sumbat ini juga diselipkan sebuah termometer nanti untuk mengetahui suhu yang didapat. Kemudian hubungkan labu destilasi ini dengan alat pengembun atau kondensor. Kemudian pasang plastik atau selang plastik pada tempat aliran air. Ingat jangan sampai terbalik, aliran air masuk itu di sebelah bawah, sedangkan aliran air keluar itu di sebelah atas. Kemudian di sini disiapkan labu Erlenmeyer. Nah, kalau udah siap semuanya, maka tabung destilasi atau labu destilasi ini dipanaskan dengan pemanas Bunsen. Setelah beberapa saat, komponen yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Ya, nih. Kemudian ini setelah panas ya. Setelah terbentuk uap akan mengalir ke alat pendingin atau kondensor dan berubah wujud menjadi cair. Berarti terjadi proses apa? Mengembun. Jadi di sini dari cair, kemudian dia berubah menjadi uap, berarti menguap. Nah, karena dia melalui kondensor, maka dia menjadi cair kembali, berarti terjadi proses pengembunan. Nah, kemudian cairan ini akan mengalir dan tertampung ke dalam Erlenmeyer. Cairan hasil penyulingan atau destilasi ini disebut distilat. Pada bunga mawar tadi, distilat yang dihasilkan merupakan zat pemberi aroma bunga mawar. Bisa juga bunga melati atau bunga yang lain. Itulah cara memisahkan campuran dengan cara penyulingan atau destilasi untuk mendapatkan air yang beraroma bunga mawar. Metode pemisahan campuran yang keempat adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan prinsip kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Kromatografi yang paling sederhana adalah kromatografi dengan kertas kromatografi. Misalnya kertas Whatman nomor 1 memiliki pori-pori besar sehingga noda dapat merembes dengan cepat dan teratur. Ini adalah gambar contoh metode kromatografi menggunakan kertas kromatografi. Contoh pemisahan campuran dengan metode kromatografi adalah memisahkan zat warna pada tinta hitam. Langkahnya adalah tinta hitam kita totolkan pada kertas kromatografi, lalu kertas dimasukkan ke dalam air aquades. Totolan tinta dijaga tidak tercelup di dalam air aquades. Nah, apa yang terjadi apabila kertas kita celupkan ke dalam zat cair, maka aquades ini lama-lama akan merambat ke atas karena gaya kapilaritas, sehingga dia akan mengenai totolan tinta. Beberapa saat kemudian, tinta akan terurai. Ini menunjukkan bahwa tinta hitam terdiri dari beberapa warna. Pada kertas kromatografi, terlihat zat yang mudah larut dalam pelarut akan merambat lebih cepat dibanding dengan zat yang kurang larut. Komponen warna paling bawah menunjukkan bahwa warna tersebut kurang larut dalam air aquades. Jadi kalau lihat dari hasil gambar ini, maka pada tinta hitam itu terdiri dari bermacam-macam warna, dan warna kuning ternyata adalah warna yang mudah larut dalam cairan, kemudian warna jingga adalah warna yang kurang larut dalam cairan. Metode yang kelima adalah sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran berdasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat dapat menyublim, yaitu perubahan wujud padat menjadi wujud gas. Prinsip kerja sublimasi yaitu mengubah zat padat menjadi uap
lalu memadatkan kembali uap yang terbentuk. Proses sublimasi digunakan untuk memperoleh zat yang lebih murni dari campuran yang mudah menyublim. Contohnya adalah kamper, kapur barus, dan iodin. Melalui sublimasi, kamper yang kotor dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah ditutup dengan kaca arloji, dengan es batu yang diletakkan di atasnya. Uap kamper ini diperoleh dengan cara memanaskan kamper, maka kamper akan menyublim. Saat kamper menyentuh kaca arloji, uap kamper akan berubah menjadi padat karena di sini ada es batu. Sedangkan pengotorannya tetap berada di gelas beker. Kamper bersih akan menempel pada bagian dalam kaca arloji. Itulah proses pemisahan dengan cara sublimasi. Teman-teman, perlu kalian ketahui juga loh, ada juga metode pemisahan campuran namanya evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Misalnya, proses pembentukan garam dari air laut. Demikian tadi macam-macam metode pemisahan campuran. Sekarang kita lihat yuk contoh soalnya. Soal yang pertama. Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran tersebut adalah A. Filtrasi, B. Destilasi, C. Kristalisasi, dan D adalah sublimasi. Kita lihat sekarang gambar. Di sini ada pasir, kerikil, arang, kapas. Di sini ada filtrat, gambarnya kurang jelas ya. Ini adalah air, filtratnya adalah air. Berarti ini ada partikel besar, ini partikel yang lebih kecil, berarti ini melalui apa? Proses penyaringan. Berarti nama lain dari penyaringan adalah filtrasi. Nah, kebetulan filtrasi A, berarti kita sudah tidak bahas lagi yang B, C, dan D. Contoh yang kedua, perhatikan gambar. Ada es batu, ada pasir dan kapur barus. Berdasarkan gambar, metode pemisahan campuran tersebut adalah, karena ini kapur barus dan pasir, kita tahu bahwa ini pasti akan ada proses penyubliman. Seperti yang udah Ibu jelaskan, ketika kapur barus dipanaskan, maka dia akan menyublim, berarti dia akan berubah menjadi uap, tidak melalui proses cair. Kemudian uap ini akan menempel pada kaca arloji ini, akan menempel di sini. Karena ada es batu di situ, maka kapur barus atau kamper itu akan membeku kembali. Berarti dari padat ke gas itu proses penyubliman. Dari gas ke padat itu juga penyubliman, sama. Orang ada sebagian yang menyebut mengkristal. Tetapi sebenarnya menyublim itu bisa dari padat ke gas ataupun dari gas ke padat. Nah, di sini akan didapatkan kapur barus yang murni tidak tercampur dengan pasir. Berarti ini namanya proses sublimasi. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.